Halo adik-adik, kita ketemu lagi ya. Kita akan cerita firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini memang sedikit lain. Tapi kita berdoa supaya kita mengerti, khususnya dalam minggu-minggu Paskah ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Dari dulu, sekarang, dan yang akan datang, Engkau tidak pernah berubah. Engkau telah bangkit dan hidup bagi kami. Engkau telah menebus kami, dan sekarang kami, anak-anak-Mu, mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Bimbinglah kami Tuhan, supaya kami mengerti, melakukan, dan Tuhan tuntun. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum Yesus mengajarkan tentang cara kematian Tuhan Yesus sendiri, ia akan masuk kota Yerusalem. Kota Yerusalem pada waktu itu ramai seperti biasa, karena banyak orang berbondong-bondong mau beribadah. Hari itu menjelang Paskah, Yesus datang mau masuk kota Yerusalem. Ia mengendarai seekor anak keledai. Pada waktu dia naik keledai itu, muridnya juga mengiringi. Maka banyak orang meneriakkan, Hosana, Hosana. Mereka ramai sekali. Ada yang memegang ranting, ada yang menaruh bajunya, jubahnya, ada yang menaruh ranting-ranting palem, ditaruh di jalanan. Mereka menyambut Yesus dengan sukacita untuk masuk Yerusalem. Setelah peristiwa itu, Yesus petang harinya ia mulai mengajar para murid dan orang yang datang kepadanya. Ia mengajarkan bagaimana mengikut dia dan bagaimana hidup di dalam dia. Maka dia berkata kepada orang banyak itu, lalu dia berkata, satu biji gandum akan tetap menjadi satu biji saja jikalau biji itu tidak ditanam dan mati, ia akan tetap menjadi satu biji saja. Adik-adik, apa artinya? Gandum itu menjadi banyak, menjadi kayak padi yang meluas, yang berbuah begitu gulirnya, itu semua berasal dari satu biji saja. Biji itu harus sedia ditanam di dalam tanah. Memang tanahnya harus dicampur dan sebagai olah dulu. Biji itu ditaruh, ditanam. Biji itu tidak bisa bergerak. Itu yang disebut mati. Biji itu tidak bisa protes, tidak bisa berteriak, tidak bisa melakukan apa-apa. Dia hanya diam. Dia hanya semacam lingkungannya hanya tanah liat, dingin, dan tidak mau yang lain. Dia harus di situ, tidak berdaya apa-apa. Tapi justru saat itu adik-adik, gandum itu mulai memecahkan diri dan akarnya keluar. Dan pada waktu itu gandum itu yang memecahkan diri, akarnya keluar, makin lama akarnya makin tumbuh. Dan pada waktu akarnya makin tumbuh, dia mengeluarkan tunas. Sedikit aja, kecil. Tunas itu makin lama makin tinggi.
disiram, dirawat dengan baik, dan akhirnya gandum itu menjadi tumbuh dan berbuah banyak. Bayangkan adik-adik, dari satu benih biji gandum, coba lihat, menjadi banyak bulir. Ada yang jumlahnya 10, ada yang jumlahnya 20, ada yang 30, 50, dan banyak. Disebarkan makin lama, satu sebar ini, jadi ladang penuh gandum. Dan itulah yang diajarkan. Jikalau anak Allah, yaitu Yesus, tidak mati, dia hanya satu aja. Dia hanya seperti benih yang tidak mau ditanam. Yesus mengatakan bahwa hidupnya dipersembahkan dan sedia mati bagi kita. Ia sedia mati untuk kita, untuk menebus kita, untuk mengampuni kita, untuk menunjukkan kepada dunia, kepada orang-orang bahwa dia sedia mati bagi orang yang berdosa, untuk mengampuni, untuk memulihkan, untuk menyelamatkan. Dan ia kemudian bangkit, hidup, dan menyatakan diri kepada tiap-tiap muridnya bahwa Yesus hidup. Dan hidupnya membuat para muridnya percaya bahwa Yesus hidup selamanya. Dan itulah yang Yesus ajarkan tentang hidup orang Kristen. Orang Kristen yang sudah menerima Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus, jika hidupnya tidak rela dipakai untuk mendatangkan kehidupan bagi orang lain, ia akan tetap jadi satu, tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Apakah ia takut jika ia memberi hidupnya untuk orang lain, maka dia kehilangan hidupnya? Apa ini artinya? Adik-adik, ketika kita percaya ke Tuhan Yesus, hidup kita harus kita bagikan, harus kita berikan kepada Tuhan supaya menjadi berkat bagi orang lain. Apa artinya menjadi berkat? Kita bisa menolong orang lain, kita bisa menyaksikan bagi orang lain, kita peduli bagi orang lain, kita bersama-sama tidak memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan orang lain. Orang yang perlu ditolong, orang yang perlu didoakan, orang yang perlu juga sentuhan orang lain. Adik-adik mungkin menolong orang yang kekurangan, mungkin mendoakan teman yang susah, mungkin menyaksikan tentang keberhasilan belajar, sehingga orang lain, temanmu itu, oh teman saya itu sukses belajarnya karena ditolong Tuhan. Nah, itulah rahasia menjadi berkat, menjadi dipakai Tuhan untuk hidupnya bagi orang lain. Nah, adik-adik, seperti ayat Mas kita, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Yohanes 12 ayat 24. Saya ulang sekali lagi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, tidak tertanam, ia hanya satu biji saja. Tapi jika ia sedia ditanam,
ia akan menghasilkan banyak buah. Dan buah-buah ini mungkin diambil untuk juga ditanamkan ke tempat lain, maka akan tumbuh banyak buah. Apakah ada contoh hidup yang demikian? Adik-adik, saya memberikan contoh kepadamu. Seorang yang bernama Nicholas James Fujii. Dia seorang yang berasal dari Australia. Mungkin kamu sudah pernah melihat dan mendengar kesaksian. Ia anak Tuhan, papa mamanya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ketika Nicholas atau Nick masih kecil, dia mengalami sakit namanya Kentra Amelia, di mana kalau nanti lahir dia akan mengalami cacat tubuh. Betul, ketika lahir dua tangannya tidak ada, dua kakinya juga tidak ada, yang ada cuma tonjolan kecil, sehingga disebut seperti drumstick. Waduh, seperti drumnya itu. Dan kemudian adik-adik, dia umur 12 tahun, dia menderita sekali, dia ingin bunuh diri. Dia memperhatikan hidupnya sia-sia, tidak punya tangan, tidak punya kaki, ya siapa yang mau? Meskipun dia diberi otak oleh Tuhan, pintar sekali. Tapi ketika melihat dirinya terus-menerus, dia merasa tidak ada gunanya. Tapi Tuhan seperti ayat tadi, maukah engkau dipakai untuk orang lain? Nick kemudian berkata, Tuhan, saya mau hidup saya. Tapi bagaimana Tuhan? Tapi Tuhan berkata, maukah engkau dipakai hidupmu untuk orang lain? Akhirnya dia menangis, ya Tuhan, saya mau. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika kecil melihat hidupnya penuh pergulatan, dia kuliah, umur 3 tahun, hebat, pintar, dan dia dipakai untuk orang lain. Dia menguatkan anak sekolah, orang lain, dia ceramah di sana sini, dan orang heran, nggak punya tangan, nggak punya kaki. Loh, kok bisa menguatkan orang, menghibur orang, memberkati banyak orang? Karena dia belajar hidupnya dibagikan kepada orang lain, dan dia sedia dipakai Tuhan seperti biji tertanam, dan dia mau, dan akhirnya untuk orang lain. Dia menikah dengan seorang gadis keturunan Jepang, cantik sekali. Heran ya kita ya, gadis ini dipakai Tuhan untuk menikahi dia. Gadis ini punya kaki, punya tangan, lengkap, cantik. Aduh, Tuhan menjadikan hidupnya ini tidak sia-sia. Tahun 2020, foto terakhir, Jreng, lihat, coba lihat sendiri ya Dede. Anaknya yang sulung cowok, punya 2 tangan, 2 kaki. Anaknya yang kedua juga cowok, lihat, punya 2 tangan, 2 kaki, tidak cacat seperti papanya. Anak yang terakhir kembar, cewek. Luar biasa. Tuhan menjadikan Nick dipakai berbicara, menguatkan, memotivasi, menghibur di semua tempat. Pernah ke Indonesia, Amerika, sekeliling dunia, kemana-mana. Dia diberkati Tuhan. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kamu? Tuhan ingin kamu dipakai seperti benih gandum, tertanam, dan akhirnya tumbuh berbuah. Kamu sedia hidupmu tertanam, sedia menyiapkan diri bersama dengan Tuhan,
dan dipakai untuk orang lain. Kalau engkau belajar juga menolong temanmu yang kesulitan, kalau engkau nanti berjalan dengan keluarga mungkin dalam masa sulit seperti ini, aku ingat temanku ini butuh satu hal, maka kamu bisa membelikan bungkus, dikirimkan ke satu rumah temanmu. Temanmu akhirnya mengingat engkau, mereka senang. Demikian cerita kita hari ini, kiranya engkau diberkati Tuhan. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, hidup kita harus kita bagikan. Artinya, hidup kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Hidupmu harus menjadi berkat bagi teman-temanmu dan tiap orang sekitar kita. Karena itu, mari kita doakan bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mengajar kami satu teladan yang sangat indah, di mana Yesus telah membagikan hidupnya, bahkan telah mati bagi kami, supaya kami yang memiliki hidup ini, kami juga bisa menjadi berkat bagi teman-teman kami, bagi keluarga kami, bahkan bagi mereka yang merindukan kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, dan lawatan Tuhan. Pakailah kami Tuhan, supaya senyum kami, pergaulan kami, bahkan cara tutur kata kami membuat orang lain melihat bahwa kami ada di dalam Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk teman-teman yang mungkin sulit untuk ibadah karena situasi dan keadaan. Juga untuk keluarga, untuk orang tua, Tuhan tolong mereka yang bekerja, yang berjuang untuk kehidupan kami. Juga sekolah, Tuhan, guru, teknisi, yang lain-lain, Tuhan, mereka butuh juga pertolongan Tuhan. Mereka yang berjerih lelah, biarlah Tuhan berbelas kasihan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, bangsa negara kami, para tenaga medis, dokter yang sedang giat untuk memberikan vaksin kepada rakyat Indonesia. Berkati mereka, tolong mereka. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang Tuhan, kami akan menerima berkat-berkat yang dari Tuhan. Maka berkat dari Bapa yang di surga, yang penuh kasih karunia dan damai sejahtera itu, di dalam Yesus Kristus yang memeluk kami dengan cinta kasih yang tidak pernah berubah, merangkul, menolong kami, dan mempedulikan kami, serta Roh Kudus yang membimbing kami. Kiranya berkat ini menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, gimana? Sampai jumpa ya lain kesempatan. Terima kasih. Tuhan berkati.